Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Yang kali ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad. Bab ke-9, makalah yang ketiga, lanjutan materi kemarin ya. Sebelumnya saya akan sapa-sapa dulu yang sudah masuk pada pagi ini. Pertama Pak Bahrudin ya, alhamdulillah Pak Bahrudin. Rina juga sudah bergabung. Gimana Pak Bahrudin, sehat? Kemarin sepertinya tidak kelihatan nih. Kemana ini, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Bahrudin ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak Bahrudin ya. Kemudian Azhar Sob juga sudah kelihatan tadi ya. Azhar Abdullah, Patani, kemudian NO124. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Azhar Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bu Un juga sudah hadir, alhamdulillah. Bu Mimi juga sudah hadir. Gimana Bu Un, sehat Bu Un? Bu Mimi juga sehat ya Bu ya, mudah-mudahan istiqomah. Kang Akung juga sudah siap bergabung. Mbak Malia juga sudah kelihatan ini. Gimana Mbak Malia, sehat ya? Assalamualaikum ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mbak Malia ya. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir Pak Ustadz. Oke, Kang Akung juga sudah hadir, alhamdulillah ya, Masya Allah. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz, kata Bu Mimi. Bu Said juga sudah kelihatan ya. Hadir Ustadz, siap. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Said ya, tetap istiqomah. Kemudian Pak Asparudin Tanjung Priuk juga sudah hadir, alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak Asparudin ya. Kemudian Mas Ari Kempes juga sudah hadir, Kalteng ya, biasanya mampir. Cing Ato juga sudah hadir, assalamualaikum. Alhamdulillah, Cing Ato sehat selalu ya Cing ya, mudah-mudahan tetap tabah, sabar, dan mudah-mudahan berkah. Amin. Kemudian Pak Tabrani juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Tabrani ya. Kang Dendo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Un juga sudah mengatakan alhamdulillah sehat Pak Guru, berkah doa guru. Amin. Pak Tabrani juga amin. Sehat selalu Pak Tabrani ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Umurnya berkah, begitu kan Pak Tab ya. Oke, saya perbesar dulu. Nah, ini ya. Amin lagi kata Pak Tabrani. Oke, kita mulai 1 menit lagi ya. Kita mulai, nanti dilanjut sapa-sapanya di tengah jalan. Tengah jalan. Pak Rudi juga sudah hadir, alhamdulillah. Pak Rudi siap bergabung. Sehat Pak Rudi. Kemudian Tito Torangga. Iya, terima kasih Pak Tito Torangga. Mudah-mudahan berkah selalu. Pak Barudin kemarin kesiangan jadi ngintip di luar. Masuk aja Pak, jangan ngintip di luar, Masya Allah. Cing Ato hadir guru, alhamdulillah. Pak Rudi amin, alhamdulillah sehat, Masya Allah. Bu Ani juga sudah hadir, assalamualaikum, maaf, maaf apa tadi ya. Kemudian sehat selalu Bu Ani ya. Kemudian Ima Collection 03, assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Ima, sehat selalu ya Bu ya. Nah ini dia sang dermawan kita Pak Haji Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Saya selalu Pak Haji ya, Masya Allah. Gimana ikannya, sudah dikasih makan? Masya Allah. Pak Hamid 60 juga sudah hadir. Assalamualaikum, jempol sehat, numpang haji. Mangga Pak Hamid, sehat selalu Pak Hamid ya. Malaysia tetap ceria. Masya Allah.
Kemudian Pak Sabar 178 juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Sabarsa. Masya Allah. Pak Ratno juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Ratno ya. Mas Sarjub Grosir, Pak Rahman Tea ini. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Gimana Pak Rahman? Sehat Pak Rahman ya. Diganti akunnya Mas Sarjub. Kemudian Pak Zen. Pak Zen sehat selalu Pak Zen ya. Mudah-mudahan Pak Zen istiqomah. Pak Zen. Pak Barudin Rina. Pia kabare Pak Haji. Masya Allah. Kang Dedi Rustandi. Assalamualaikum Pak Yai. Sehat. Alhamdulillah. Sehat Pak Dedi. Kang Dedi kemarin kemana nih Kang Dedi? Masya Allah. Sibuk terus. Kemudian Pak Ahmad Rifai, semoga ikut tetap sehat dan sejahtera. Amin Pak Ahmad Rifai. Doa yang khas, sapaan yang khas. Mas Sarjub Grosir, alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah Pak Rahmannya sehat selalu. Ini siapa nih? Aduh kelewat ya. Pak Haji Mamat, alhamdulillah. Oke, Kang Dedi ada Pak Yai selalu ikut. Insya Allah. Oh gitu, kok enggak saya sapa ya Kang Dedi ya. Kelewat ya mungkin ya. Oke Kang Dedi sehat selalu Kang Dedi. Pak Ismail hadir Ustadz dari Padang. Alhamdulillah Pak Ismail. Mudah-mudahan Pak Ismail tetap semangat dan istiqomah ya Pak ya mengikuti pengajian ini. Time Iswar juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melipir. Waduh. Waalaikumsalam Tem. Mudah-mudahan Tem Iswar sehat selalu ya. Kemudian Pak Munib juga sudah hadir. Al-Nok Musna juga sudah hadir. Abah Oji juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nok Musna juga mengucapkan Assalamualaikum. Izin ikut ngaji Yai. Waalaikumsalam Nok Musna. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Azman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh sudah lewat 18. Oke kita mulai ya. Dan Iswar amin. Begitu juga semuanya. Beli apa ini bil khusus wabil khusus guruku Pak Ustadz siap. Terima kasih Temis doanya Nok Musna amin. Pak Edi Mustafa assalamualaikum yain derek haus lagi monggo Pak Edi mudah-mudahan berkah Pak Edi ya. Kemudian Pak Muhammad Helmi Kuningan dia ini Kuningan nih assalamualaikum Pak Yai semoga sehat selalu Kuningan hadir. Sehat selalu Pak Helmi ya. Cep Kiki juga hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz Wilujeng Enjing. Masya Allah. Waalaikumsalam Cep Kiki. Sehat selalu ya Cep ya. Samulihna Cep Samulihna. Muna di akhirnya juga sudah bergabung nih Bu Hajais ya, yang selalu selalu semangat Masya Allah. Tiada padamnya ketika mengaji subhanallah. Pak Edi S hadir Yai lama libur. Nah kemana aja nih Pak Edi? Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Edi. Kegiatannya mudah-mudahan barokah ya. Walaupun lama nggak hadir, tetap ingat jadi ngaji lagi. Alhamdulillah. Sehat terus Pak Edi ya. Mudah-mudahan kesibukan yang kemarin betul-betul membawa keberkahan. Amin. Kemudian Munadi Akhira Pak Bu Haji Hani. Iya siap. Bu Wiwin kemana aja nih Bu Wiwin? Masya Allah baru kelihatan Bu. Sehat selalu Bu Wiwin ya. Kemudian Pak Ijam ikut tabarukan suhu. Siap Pak Ijam. Dan Pak Ijam selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat dan barokah. Gitu Pak Ijam. Semangat. Sehat selalu Pak Ijam ya. Mudah-mudahan istiqomah. Gus Rofik juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai sehat selalu dalam naungan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Barokah manfaat ilmunya. Amin. Masya Allah. Terima kasih Gus doa-doanya Gus. Pak Rofi assalamualaikum. Semoga Yai sehat selalu. Siap Pak Rofi. Masya Allah. Mimi Priuk kemana aja nih Mimi Priuk Mbak Ana Masya Allah. Kang Dendok Bu Wiwin assalamualaikum. Mohon doanya. Waduh kenapa Bu Wiwin? Sakit. Masya Allah mudah-mudahan sehat ya Pak Wiwin ya. Mohon doanya. Siap Bu Wiwin ya. Istiqomah selalu. Gus Rofik sama-sama Pak Yai. Time Iswar. Ya apa sih ini?
Apa tadi Bu Wiwin? Saya nggak begitu baca. Boleh diulang ya. Bunda Akfa juga hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bun. Mudah-mudahan Bunda sehat selalu dan istiqomah ya Bun. Sabar mondar mandir nganter ya. Masya Allah. Kemudian Mbak Uti Janiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai maaf telat, semoga Yai dalam lindungan Allah. Amin, amin, amin. Bu Wiwin, kakak ipar meninggal. Oh, kakak ipar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan husnul khatimah ya Bu Wiwin ya. Tetap semangat gitu Bu ya. Semuanya sudah takdir Allah. Kontrak kita di dunia sudah ditetapkan oleh Allah yang tabah. Cap Kike amin ya, yuk kita mulai ya, sudah lewat 22. Mbak Uti Janiwa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sholawat dulu ya. Holili Sayyid amin. Bu Wiwin amin. Makasih semuanya. Siap Bu Wiwin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ayo sekarang kita coba. Sampai mana nih Nok Muzna? Kalau tidak salah masih anak iblis yang ke-6 ya kalau nggak salah. Mana ini? Ini ya masih lakus ya. Oke, wakila Nok Muzna. Oke. Mama Syafiq juga hadir. Kang Dendo wakila. Oke, ini ya. Oke. Time Ismer wakila. Pakai tof. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Uti Janiwa, iya Yai, anak iblis yang ke-6. Iya, betul. Ya, kata Mbak Uti, pesantren TikTok. Mudah-mudahan berkah ya. Pak Haji Mama tetap semangat ya. Ustadz Azhari mana nih Ustadz Azhari ini? Belum kelihatan. Sepertinya mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya, Ustadz Rosmat mudah-mudahan hari ini bisa hadir ya. Semoga barokah. Pak Angah juga. Oke, Pak Hamid siap Pak Hamid. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila. Ini wawonya tentunya masih alhamdulillah Ustadz Rosmat alhamdulillah hadir beliau ya. Masya Allah. Sehat selalu Ustadz ya. Mudah-mudahan keberkahan selalu berada di Ustadz. Amin ya. Masya Allah. Pak Hamid tetap semangat Pak Hamid. Siap. Itu Pak Hamid ya. Oke. Kila fi'il madi majhul. Ya. Biasanya kila itu kalau diartikan secara bahasa dikatakan. Ya. Kila. Ia dikatakan. Gitu kan. Nah ini beliau Ustadz Azhari. Alhamdulillah. Mbak Nur Asia juga hadir nih. Masya Allah. Mbak Nur kemana aja nih Mbak Nur nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Nur ya Masya Allah. Mudah-mudahan kesibukannya berlimpah keberkahan. Amin. Masya Allah. Kila fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya huwa. Ya, biasa diartikan ada pendapat lain. Oke. Ustadz Azhari maaf lewat Pak Ustadz. Kehujanan. Oh Masya Allah. Subhanallah. Hujan ya. Malaysia hujan hari ini. Oke. Kopi manis nyimak guru. Masya Allah. Mbak Nur Asia amin ya robbal alamin. Kopi manis siap nyimak. Tadi kelewat ya. Nggak kesapa kopi manis ya. Oke. Jadi biasa diartikan ada pendapat lain begitu ya. Nah jadi kila itu fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya huwa. Begitu ya. Maka butuh makulul qauli. Nah itu butuh makulul qauli. Nah di sini makulul qaulinya ya. Inna.
Ada juga yang bacanya anak ya, jadi jangan apa ya, jangan menganggap yang paling benar ya. Jadi ada dua bacanya. Ada yang baca inna, ada juga yang baca anna ya. Yang jelas itu adalah huruf taukid ya. Innanya huruf nasab dan taukid, berarti butuh isim inna, maka isim di depannya dibaca isim inna ya. Dibaca lakisa. Lakisa isim inna yang dinasabkan dengan fathah. Tidak bertanwin ya, karena gairu munsorib. Kemudian wawunya atob, kemudian depannya dibaca maktuf, maktuf alainya lakisa. Jadi dibaca wal hana. Jadi lakisa wawal hana. Berarti butuh khobar ya. Oke, di depan, waduh mentok bentar. Nah, ininya benerin dulu. Teh Mimin mana ya Teh Mimin ya? Mudah-mudahan sehat selalu Teh Mimin. Mimi Priuk sudah hadir nih. Lama nih Mimi Priuk. Mbak Ana kemana aja Mbak Ana? Lope-Lope juga sudah hadir Alhamdulillah. Terima kasih Lope-Lope. Semoga berkah selalu. Ya, Pak Jumbri. Mas Ardian. Oke. Saya gedein ya. Nah itu. Nah ini. Maka depannya dibaca khobar ina. Ya, khobar ina itu isim yang rofa. Ini dibaca sohibani, asalnya begitu ya. Jadi sohibani ini bentuk dua. Kenapa nunya hilang? Wahuwa mudof. Karena dia dijadikan mudof. Nah, kedepannya ya maksudnya. Dijadikan mudof dengan depannya at-toharoti. Nah gitu. Lope-Lope terima kasih. Pak Hasan juga hadir ternyata. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jepang juga hadir ya. Belum berangkat Pak Hasan ya. Masya Allah sehingga bisa hadir. Ngaji dulu. Subhanallah ini Pak Hasan luar biasa ini. Beliau ada di Jepang ya. Nah, jadi menyempatkan diri sebelum berangkat kerja itu ngaji dulu. Luar biasa. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertainya. Amin. Sehat selalu Pak Hasan ya. Pak Mas Duki, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Mas Duki ya. Masya Allah. Lanjut Cep Kiki ya. Jadi ini dibaca sohiba. Ustadz Suryaman juga ternyata hadir. Alhamdulillah hadir ajengan. Subhanallah. Sehat selalu Ustadz ya. Di balik kesibukannya masih sempat lihat. Masih sempat ngaji. Subhanallah. Cap Kiki siap. Pak Hasan amin. Sehat selalu buat Pak Ustadz. Amin Pak Hasan. Masya Allah. Beliau ini waktu mau berangkat ke Jepang nangis itu subhanallah. Bersalaman dengan saya ya. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya bisa bertemu kembali Pak Hasan ya. Saya ingat ini. Masya Allah. Subhanallah. Yuk lanjut. Jadi sohiba ini khobar inna. Yang dirofakkan dengan alif. Karena bentuk dua atau isim tasniyah. Hilang huruf nun wa huwa mudof. Atau haroti mudof ilaih yang dicairkan dengan kasroh. Pak Holili, Rus, jadi Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Apa ini? Pak Irsyad, gitu ya. Ya, siap Pak Irsyad. Mudah-mudahan istiqomah Pak Irsyad ya. Oke, lanjut. Jadi asalnya ini sohibani, bentuk dua ya. Nun dalam bentuk dua itu pengganti tanwin. Nah, mudof itu tidak boleh tanwin, makanya nunnya jadi hilang. Jadi sohiba khobar inna yang dirofakkan dengan alif karena bentuk dua atau karena isim tasniyah. Hilang huruf nun wa huwa mudof atau haroti mudof ilaih yang dicairkan dengan kasroh. Mbak Kalista juga sudah hadir, Masya Allah. Sehat Mbak Kalista. Assalamualaikum Ustaz, hadir. Sehat selalu Mbak Kalista ya. Oke. Wassolati. Wawunya atop as-solati. Maktuf dari maktuf alaihnya at-toharoti. Nah gitu. Coba kita artikan dulu dari sini ya. Jadi wakila. Ada pendapat lain. Inna lakisa wawalhana. Sesungguhnya
anak iblis yang bernama Lakis dan Walhan, begitu ya. Sohibani. Nah, ini keduanya mempengaruhi, gitu maksudnya. Keduanya menguasai juga boleh. Ya, keduanya menggiring manusia, gitu. Menggoda manusia dalam at-toharoti, dalam bersuci, gitu ya. Jadi ketika manusia dalam berwudu, nah ini dua anak iblis ini menggoda, ya, gitu. Wassolati, dan di dalam sholat. Tuh, jadi ketika berwudu dan ketika sholat, dua anak iblis dia yang akan mempengaruhi agar wudunya tidak sempurna dan sholatnya pun tidak sempurna. Begitu. Ya. Jadi dibuat kita itu agar tidak sempurna dalam berwudu dan dalam sholat. Kalau kita kuat, nah ini, ketika kita wudunya sempurna dan sholatnya bagus, kedua setan ini, kedua anak setan ini, kedua anak iblis ini tidak putus asa. Ya, silakan wudunya bagus, silakan sholatnya bagus, tapi akan aku putuskan hubunganmu dengan Allah. Bagaimana caranya? Nah, itu dia. Jadi dia punya jurus agar kita bertengkar dengan saudara kita. Itu. Jadi mencari-cari cara agar toharo dan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Dengan cara kita bertengkar dengan saudara kita. Tidak akur dengan saudara kita. Tidak baik-baik saja dengan saudara-saudara kita. Itu caranya Lakus dan Walhan. Ya. Dia selalu mempengaruhi agar wudu dan sholatnya itu tidak bisa sempurna. Gitu. Ketika kita sudah bisa sempurna dalam berwudu dan sholatnya, maka dia berusaha untuk memutuskan agar wudu dan sholatnya tidak tembus, tidak diterima oleh Allah. Caranya membuat kita tidak akur dengan saudara-saudara kita. Nah itu, hati-hati makanya dengan gerakannya Walhan dan Lakus ini. Aduh, batuk dulu. Nah begitu ya. Makanya kadang ada orang kalau wudu itu tertib sekali gitu ya. Wudunya bagus, sempurna, 3 kali, dan syarat rukunya itu betul-betul sempurna. Bahkan sunah-sunahnya dia kerjakan ya, sehingga wudunya sempurna. Habis itu lalu berdoa. Gitu kan? Untuk menyempurnakan wudunya. Dan sholatnya juga bagus. Sholat rawatibnya, tahiyatul masjidnya, sholat sunnah-sunnahnya sebagai tambalan untuk kesempurnaan sholat wajibnya. Dia lakukan betul-betul. Tetapi dia berusaha, nih dua anak iblis ini berusaha agar dia bertengkar dengan saudara-saudaranya. Hal-hal yang sepele, ya, dia umpan itu. Makanya hati-hati dengan saudara-saudara kita, ya. Nah, saudara kita itu ibarat bola. Nah, gitu Mbak Uti. Ibarat bola. Kalau jauh itu dikejar. Kalau dekat ditendang. Itu Bu Wiwin. Ya. Kadang kita itu tidak merasa itu. Kalau jauh itu terasa kangen dengan saudara itu. Tapi kalau dekat ingin ditendang. Ya, jadi ibarat bola. Nah, begitu ya. Makanya Nabi memberikan saran kepada kita. Kalau bisa dengan saudara itu rumahnya jangan terlalu berhimpitan begitu. Ada seling gitu. Jadi ada kangen begitu biar bisa ketemu dengan baik, bisa saling kunjung mengunjung, saling silaturahmi begitu. Nanti kita pun begitu Bu Wiwin. Anak-anaknya itu jangan dibikin rumahnya berdempet-dempetan dengan orang tuanya. Begitu. Jadi harus ada seling berapa rumah. Begitu. Tuh kata Bu, betul Pak Ustadz. Nah, gitu ya. Jadi ibarat bola Bu. Bola itu kalau jauh dikejar sama pemain bola. Tapi begitu sudah mendekat ditendang.
Begitu ya, masalah Mbak Uti leres ya, begitu ya. Makanya, jadi, nah ini Lakus sama Walhan itu pinter banget. Awalnya dia menggoda, mempengaruhi agar toharoh kita dan sholat kita itu tidak baik. Ya, meriangan sedikit disuruh tayamum gitu kan. Ya, bukannya nggak boleh. Maksimalkan dulu untuk wudhunya begitu Kang Dendo, Kang Akung, Pak Haji Mamat. Sempurnakan dulu wudhunya, begitu kan? Kalau ternyata memperberat penyakitnya, tayamum begitu ya. Baru sholat. Sholat itu yang baik itu cara menghubungkannya dengan sodako. Kang Dendo njih ya, Kang Akung siapa Ustaz? Jadi untuk menghubungkan sholat kita dengan Allah agar kita bisa khusyuk itu sodako. Jadi sodako itu satu alat untuk menyambungkan. Nah, kalau ibarat HP itu kuotanya gitu Kang Akung. Pak Wazir juga hadir alhamdulillah. Masya Allah Kang Akung. Lakus sama Walhan. Nama yang sama ya Pak Ustadz. Beda. Beda Kang Akung. Cuman ada yang berpendapat gitu. Bahwa dua anak iblis itu dia bertugas gitu ya. Bertugas untuk mempengaruhi agar kita tidak sempurna di dalam toharoh. Dan juga dalam wudhu. Ya. Makanya ingat ada satu kalimat di Al-Quran itu bahwa sodako itu mampu membersihkan. Zakat itu mampu mensucikan. Begitu kan ya? Nah itu. Ya, itu ya. Makanya kita harus hati-hati. Karena sholat itu bisa terhubung dengan Allah ketika kita rajin sodako. Itu kuncinya. Jadi kalau kita sholat itu belum bisa khusyuk, tidak bisa nyambung dengan Allah, artinya kita itu kurang sodako. Pak Asbarudin wudhunya dengan air, cuman 1 gelas aku. Sah deh, sah nggak? Sah, asal cara wudhunya yang benar Pak. Jadi tidak boleh diangkat tangannya, begitu Pak. Jadi kalau kita wudhu dalam 1 botol air mineral gitu ya, nah, karena tidak ada air lagi, boleh. Yang penting ketika air itu sudah diletakkan di tangan, kemudian ditempelkan atau dibasuhkan ke muka kita, jangan sekali-kali dilepas tangan kita sebelum sempurna ke bagian air. Begitu Pak. Kalau udah dilepas berarti harus diulang. Begitu. Itu caranya. Makanya 1 botol ya untuk air mineral cukup. Insya Allah. Ketika darurat ya, kayak kita dalam perjalanan ya dari Jeddah ke Madinah itu biasanya mobilnya berhenti dulu dan mau berwudu, kadang penuh atau susah maka pakai itu ya. Oke. Aman tuh bila amin izin foto Ustadz. Izin foto Ustadz. Gimana maksudnya? Izin di screenshot apa gimana? Makmusna kalau wudhu dengan air yang disemprotkan gimana? Ya sama. Yang penting ada yang apa namanya? Ada yang dibasuh gitu kan? Ada yang diusap. Nah gitu. Begitu. Pak Haji Anwar Bogor juga hadir Pak Tabrani. Kalau dilepas airnya jadi mustakmal ya. Betul gitu Pak Tabrani. Jadi jangan lepas walaupun berkali-kali ya, berkali-kali itu nempelnya, jangan dilepas dulu. Oke. Oke ya, ini foto kita boleh di screenshot ya, boleh. Boleh. Kemudian Pak Narya Ribut. Assalamualaikum Pak Yayu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Naryo ya. Sehat selalu Pak Naryo. Mbak Uti di Batam sering banget. Ya itu di Batam ya. Oke Mbak Uti, saya pernah di sana Mbak Uti. Tapi belum kenal Mbak Uti. Kalau kenal Mbak Uti, waduh saya bisa silaturahmi. Kang Akung terima kasih. Tadi siapa yang mau izin memotong? Nah ini, Sob, boleh. Nah ini, mudah-mudahan jelas ya, Sob. Pak Rahman Tea, Mas Sarju, berarti kalau pakai sekali aja, Pak Guru, boleh. Yang penting tadi harus sempurna ya, jangan dilepas dulu. Oke. Mbak Uti ketawa Mbak Uti.
Kapan-kapan saya ke Batam lagi Mbak Uti. Masya Allah. Aman tuh bila, amin. Terima kasih. Pak Wazir, kitab Fathur Rabbani ya, bukan. Nanti habis ini ada referensi dari Fathur Rabbani ya, siapkan. Mbak Uti Janiwa, amin. Nanti saya cari Mbak Uti. Masya Allah. Kapan gitu kan Mbak Uti ya. Tem Iswar, R. Awazir, sekarang Nasaihul Ibad. Pak Kadafi, itu ada setan hafaf, ya yai. Ada setan hafaf, pakainya H, ya, H gede. Kalau al-hafaf, nah, kalau pakainya hafaf, itu artinya menahan untuk meminta ketika kita butuh. Itu hafaf. Jadi hafaf itu apa namanya, penghias ya, penghias seorang fakir. Jadi orang fakir itu dihias dirinya dengan al-hafaf. Al-hafaf itu al-imtina anil mas'alati. Itu. Jadi hafaf itu adalah dia mampu menahan diri untuk tidak meminta. Itu. Pak Muhdori, saya tap-tap ya. Masya Allah, terima kasih Pak Muhdori, mudah-mudahan berkah. Itu al-hafaf ya. Kalau nama anak setan, anak iblis, itu hafaf juga. Ya, al-afaf ya. Mana? Hafaf, pakainya H ya. Kalau al-afaf pakainya ain, maaf tadi saya salah baca. Kalau al-afaf itu pakainya ain, itu artinya mampu menahan ya. Menahan diri dari meminta-minta. Gitu ya. Oke. Aman tuh bila lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aman tuh bila, mudah-mudahan sehat selalu ya. Munadi akhirnya buah hajahani juga. Luar biasa nih beliau nih. Lanjut ya. Oke. Jadi tadi paham ya. Jadi dua anak iblis ini, makanya di sini kan wakila. Jadi ada yang berpendapat dua anak iblis ini bertugas gitu. Dia akan mempengaruhi ketika kita dalam berwudu dan sholat. Makanya kata Nabi, sholatlah kita seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, seakan-akan dilihat oleh Allah. Begitu. Gimana Ustadz, susah gitu kan ya? Ya kita pura-pura. Karena di situ juga ka'anna. Ka'anna itu artinya seakan-akan. Fisiknya dulu, fisik kita dulu seakan-akan sholat kita itu diperhatikan oleh Allah. Jadi kita tubuhnya kelihatannya. Tubuh kita itu ketika dilihat, pasti kita itu disiplin dari mulai pakaian, begitu kan? Ya, tidak berani sholat ketika tidak sopan pakaiannya, begitu. Itu namanya merasa dilihat oleh Allah, gitu. Nah, belajar itu kita dari pakaian, dari sajadah. Sajadah kita jangan yang sudah 2 bulan, 3 bulan, nggak pernah dicuci, gitu kan. Nah, Mbak Erlina Siti ternyata hadir juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Haji Mamat, seolah-olah melihat Allah. Iya, betul Pak Haji. Jadi terlihatnya seperti apa? Penampilan kita. Penampilan kita itu menunjukkan bahwa kita orang yang sedang diperhatikan oleh Allah. Begitu ya. Kalau kita diperhatikan, bagaimana? Begitu kan ya. Nah, seolah-olah itu aja dulu, gitu. Seolah-olah. Ya. Tapi kalau kita sembrono, sembarangan, di waktu juga sembarangan, itu menggambarkan bahwa kita seolah-olah pun tidak bisa. Gitu, seolah-olah diperhatikan oleh Allah pun nggak bisa. Ya. Nah, itulah tugasnya Lakus sama Walhan. Dia membuat seseorang menjadi was-was. Ya. Menjadi was-was untuk terburu-buru di dalam berwudu, di dalam sholat. Begitu kan yang biasa kita lakukan itu. Kadang kita merasa tidak
tidak nyaman di dalam sholat itu ya. Oke, itulah perbuatan lakus ya, sama walhan. Makanya di sini ada wahuma. Nah ini wahuma, ini humanya ini adalah domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada, maka depannya dibaca khobar alladzani. Ya, alladzani ini adalah isi mausul yang biasa kita sering sebut alladzi, alladzina, begitu kan? Nah ini kalau bentuk duanya alladzani. Gitu. Jadi ini alladzani, begitu ya. Ini bentuk duanya. Huma alladzani. Mereka berdua alladzina. Yang, nah begitu ya. Yuwas wisani. Yuwas wisani ini fi'il mudhari. Fa'ilnya huma. Kembali ke alladzani. Fihima. Finya huruf jar. Hima domir mutasil sebagai majrur. Gitu. Jadi dan keduanya, saya gedein ya. Oke. Jelas? Wahuma dan keduanya, yang keduanya selalu membuat was-was. Ya, was-was itu jelas itu yang menghembuskan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iya kan? Itu wataknya iblis, wataknya setan itu tampil. Dia selalu membuat was-was kepada hamba Allah. Yuwaswisani fihima. Di dalam keduanya. Maksudnya di dalam sholat dan di dalam, aduh, tadi Bunda apa mau WA apa nih? Gak kebaca Bun, boleh diulang. Jadi fihima. Di dalam keduanya ya. Atau di dalam toharo dan sholat. Di dalam wudhu dan sholat. Coba kita perhatikan. Kita juga kalau wudhu suka terburu-buru ya. Apalagi sholatnya gitu. Padahal cuman berapa menit gitu. Tapi kita terus ya dipengaruhi oleh dua anak iblis ini. Makanya yuwas wisani fihima. Jadi keduanya memberikan rasa tidak nyaman di dalam berwudu dan di dalam sholat. Jadi kita kalau wudu tuh nggak nyaman. Dan sholat pun nggak nyaman. Makanya istiqomahkan wudu. Itu satu cara ya. Jadi kita tuh dalam kondisi tidak berhadas. Selalu dalam keadaan wudu itu. Insya Allah itu mampu mengusir keduanya itu. Bunda apa kalau kita lagi di luar nggak bawa mukena, terus di masjid mukena nggak agak kotor, apa sih? Apa sah sholatnya? Nah itu dia. Ya makanya cari masjid yang mukenanya bagus gitu Bun ya. Yang mukenanya kira-kira rapi. Nah kadang di masjid itu kadang gitu ya ada oknum yang kurang memperhatikan mukena masjid. Nah itu dibutuhkan orang-orang yang betul-betul ada nilai jihadnya. Begitu ya. Jadi menyediakan mukena yang bersih begitu ya. Dan ditempatkan yang bersih. Dan kadang penyakitnya yang makainya asal pakai terus simpennya sembarangan itu. Makanya DKM lah ya mungkin yang berperan ya. Oke, Pak Ijam halaman berapa itu suhu? Kalau di kitabnya saya halaman 81 Pak Ijam. Tapi kan beda-beda Pak Ijam ya. Tinggal makolahnya ketiga, babnya ke-9 gitu. Cep Kiki, kalau kita ikuti terjemah bacaan di hati, apakah bisa belajar jadi khusyuk? Nah, itu tadi Cep Kiki ya. Perhatikan Cep Kiki ya. Ini Pak Kadafi, kalau setan Akwan dan Maro apa ya itu guys. Nah, Pak Kadafi boleh buka YouTube saya ya. Boleh buka YouTube saya. Nanti dijelaskan ya kalau sudah kelewat ya. Kalau belum ya tinggal ditunggu begitu. Ya. Oke, ditunggu ya. Kalau pengen tahu sampai 6 boleh dibuka YouTube saya Pak. Di situ komplit ya. Tugas yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan anak ke-5 juga ke-6 sekarang ya. Tadi yang ditanyakan oleh
Siapa tadi? Jadi lupa. Siapa tadi yang nanya ini? Masya Allah. Jadi lupa lagi. Kayak Cap Kiki ya, Kang Agung sih ya. Jadi ketika kita sholat, lalu kita belajar memahami apa yang diucapkan, itu boleh. Boleh. Pak Kadafi mohon nomor WA-nya Pak Haji Mamat itu, Masya Allah. Rizky. Rizky apa tadi ya? Oke, Abdi, oke saya. Nah ini Pak Kadafi, ini Pak Haji Mamat ya. Jadi ketika kita sholat kemudian bacaan kita itu kita pahami, itu salah satu untuk memperoleh kehusuan. Tetapi yang sebenarnya untuk memperoleh kekhusyuan di dalam sholat agar nyambung dengan Allah, di sodakoh. Kuncinya di sodakoh. Jadi orang kalau sudah tidak sayang dengan yang dimiliki, makanya nanti ada di Riyadhah ya, tidak sayang dengan apa yang di tangan, yang dimilikinya, untuk disalurkan kepada yang berhak, itu artinya sholat kita sudah khusyuk. Begitu Cak Biki. Sepertinya sholatnya itu khusyuk itu orang. Kalau sholat itu bisa berlama-lama gitu. Gitu kan? Nah, kemarin sudah saya sampaikan, ketika ada sebotol air mineral yang jernih, untuk menguji bahwa itu jernih atau bening, itu gimana caranya kemarin? Dikocok. Gitu kan? Ketika dikocok lalu tidak ada keruh, berarti air itu betul-betul bening, bersih. Apa kaitannya? Nah, begitu kan? Apa kaitannya? Jadi ketika tampak orang itu sholatnya sepertinya khusyuk, lalu dia tersinggung dengan kata-kata kita, marahkah dia? Nah begitu. Ketika Allah hadirkan seseorang untuk menguji bahwa dia sebetulnya sudah khusyuk apa belum dalam sholatnya. Gitu kan? Sudah betul-betul menjadi orang baik atau belum. Allah hadirkan seseorang yang mengecewakan dia, tapi dia tetap baik. Nah itu baru dia sholatnya khusyuk. Tapi dia marah-marah, bahkan tidak menegur sapa lagi dengan kita. Yang kita itu dihadirkan oleh Allah untuk membuat dirinya kecewa, entah apa yang dilakukannya. Maka kelihatan dia masih keruh. Kenapa dia keruh? Jelas sholatnya belum khusyuk. Padahal kelihatan lama. Kenapa? Tidak pernah sodako. Itu. Jadi hanya orang yang khusyuklah yang mampu bersodako. Nah begitu. Nyambung kan Cep Kiki? Jadi untuk memahami bacaan sholat itu bagian dari untuk bisa menuju khusyuk. Tapi intinya untuk bisa nyambung ke Allah, sodakoh. Ingat itu. Ya, sodakoh. Itu. Mudah-mudahan kita tidak sayang dengan harta yang kita miliki. Ya. Hadirkan harta kita sebelum kita masuk kubur. Jadi harta kita lah yang dulu datang ke kubur kita. Baru kita datang. Ingat ketika seseorang sudah meninggal, begitu awal-awal meninggal, roh kita itu berada di atas itu ya. Kalau orang Sunda bilang pasaran, kalau orang Jawa bilang kartil, Indonesianya apa? Keranda. Al-Karim tanaman, nyambung Pak Yai. Cap Kiki ya atur nuhun. Najwa wafa, kalau nangis sih gimana Pak Ustaz? Iya nangisin apa dulu? Apakah orang nangis dalam sholat itu khusyuk? Ketika dia menangisi masalah, ya berarti nangisnya sholatnya bukan karena masalah. Bukan karena kekhusyuannya bisa berdialog dengan Allah, tetapi menangisi masalah yang sedang ia hadapi. Jadi tidak jaminan nangis itu membuat seseorang sholatnya khusyuk. Tetapi sodakohlah yang membuat seseorang itu khusyuk. Saya ulang ya.
Ketika seseorang meninggal dunia, maka ketika saat dibawa mayat kita di keranda, ruh kita itu berada di atas keranda. Gitu. Ketika dikuburkan, kita pun ruh kita itu masuk ke dalam kubur. Setelah mengikuti pertanyaan malaikat selesai, maka ruh kita pun kembali ke rumah kita. Selama 1 bulan ruh kita ada di rumah kita untuk memperhatikan harta yang ditinggalkannya. Apakah sudah dibagikan atau belum? Gitu. Makanya warisan yang terbaik adalah segera dibagikan. Karena ruh kita nunggu agar selesai dalam 1 bulan. Begitu. Ya. Nah, makanya yang terbaik itu bagikan sebelum kita meninggal. Karena warisan itu la khaira wala barokata. Itu. Tidak ada kebaikan di dalam harta warisan. Dan tidak ada keberkahan di dalam harta warisan. Makanya yang terbaik, selagi kita masih sehat, harta kita segera dibagikan kepada anak-anak kita. Dan dibagikan untuk sedekah. Assalamualaikum Afwan Ustaz. Dimas baru sempat hadir. Oke, Pak Sarjum. Pak Rahman, kalau lagi sholat nangis sampai terseduh-seduh batal. Itu tadi, terseduh-seduhnya mengganggu rukunnya enggak gitu kan. Kalau mengganggu rukun, nah batal. Tapi kalau tidak mengganggu rukun, ya tidak. Oke, time is where. Saben malam Jumat ahli kubur mulih. Nang Umah, Masya Allah. Oke, time is where ya. Pak Haji Muhammad Al-Karim Tanaman, mohon minta nomor WA. Masya Allah. Al-Karim tuh Pak Haji Muhammad. Minta nomor WA Al-Karim, Masya Allah. Salah satu kelebihan grup yang di Pak Haji Mamat, jadi mendapatkan tata bahasa Al-Quran, sekarang baru surat Al-Ma'idah ya, baru ayat 2 itu. Jadi nanti saya bacakan surat Al-Ma'idah, kedudukan kalimatnya dari ayat 1, insya Allah sampai dengan selesai. Begitu. Kang Akung, Pak Ustadz, kalau warisan belum dibagi karena uangnya untuk kebutuhan ibu, bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi harusnya sudah dibagikan karena ibu juga sudah ada haknya. Begitu Kang Akung. Itu yang terbaik. Ahli kubur itu menangis loh ketika hartanya belum dibagikan. Begitu. Menangis ya. Kenapa? Kenapa dia menangis? Dia mempunyai anggapan bahwa harta yang dimilikinya menjadikan kisruh keluarganya. Begitu. Jadi merasa tidak manfaat. Makanya segera bagikan. Ya, segera bagikan. Begitu. Ya, kalau punya hutang, selesaikan terlebih dahulu hutang mayat. Begitu. Pak Bahrul, apa tadi ya? Benar ya. Assalamualaikum, Jimmy Palu. Aduh, kelewat. Kang Akung, baik Pak Ustadz, terima kasih. Time is sabar 178. Oke ya. Yuk, coba kita buka Fathur Rabbani ya. Insya Allah di situ ada yang kita pahami dalam rangka apa ya? Memperteguh agar kita tidak mudah digoda oleh lakus dan walhan. Tidak mudah dipengaruhi. Najwa, kalau rumah pusaka katanya nggak boleh diwarisi. Jadinya hanya boleh ditinggal saja. Gimana Ustadz? Nah itu dia. Makanya rumah pusakanya sebagai apa gitu. Punya siapa gitu kan. Lalu kesepakatan ahli warisnya begitu. Kesepakatan ahli warisnya ini buat apa begitu. Ya buat tempat pertemuan keluarga atau bagaimana. Nah di situ dibicarakan agar tidak ada fitnah. Fitnah itu tahu maknanya. Membuat ahli kubur menderita. Gitu. Saya mau cerita sedikit ya. Ustadz Azhari. Apa ini? Masa berapa Pak Ustadz? Oh iya. Fathur Rabbani ya bentar ya. Saya mau cerita sedikit. Ada
Seseorang yang bapaknya meninggal, lalu meninggalkan rumah. Anaknya itu 4. Dan rumah yang ditinggali adalah kakaknya. Artinya rumah waris yang belum dibagi ditinggali sama anak pertama. Dan akhirnya rumahnya direhab menjadi lebih baik, lebih bagus tampilannya. Dan itu pakai biaya sendiri. Dan anak-anak ya adik-adiknya tidak berani untuk menegurnya. Nah itu. Ya, tidak berani menegurnya. Suatu ketika ada anaknya yang terlilit hutang sehingga dia mencoba untuk menanyakan tentang rumahnya. Apa yang kakaknya sampaikan? Dek, rumah ini dulu nggak seperti ini. Ini rumah sudah bagus, sudah kakak rehab. Harusnya kamu jangan berpikir warisan. Harusnya kalian berpikir kalau ini diurus rumah biayanya berapa. Nah kakak itu ridho ikhlas mengurusnya. Dan lihat lantainya tidak seperti dulu lagi. Nah itu. Maka akan menjadi sebuah polemik. Yang menimbulkan pertengkaran. Dan itu namanya fitnah. Jadi fitnah untuk ahli kubur. Ya, makanya lebih baik bagikan. Wak Jai, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ibu dapat bagian berapa dari waris? Waduh, ini kalau bab warisan nanti harus ada kitabnya ya. Karena saya juga nggak hafal. Gitu Bu, ya nanti ada babnya khusus ya. Karena nggak hafal saya juga. Oke. Bisa lihat bukunya ya. Cari bukunya tentang pembagian warisan. Ada semua. Ya, di fikih juga ada, di Fathul Qorib ya ada. Cuman saya lupa nggak hafal. Oke, Abdurrahim, barokallahu laka Pak Yai. Amin, Masya Allah. Wak Jai sampai ketawa. Bukan ketawa ya, minta. Najwa Wafa, terima kasih Pak Ustadz. Siap, yuk kita lanjut ya. Kita buka Fathur Rabbani, Al-Karim. Al-Karim tuh tadi diminta nomor HP-nya sama Pak Haji, sudah kirim belum? Oke ya, kita buka Fathur Rabbani-nya. Fathur Rabbani-nya halaman 106 ya. Mbak Uti 106 Mbak Uti. Ini 106 ya. Kalau yang kitabnya kuning berarti lihat majelisnya. Majelisnya ke-24. Pak Haji Mamat, gimana kalau anak yang lainnya ikhlas? Gak masalah. Yang penting bagikan dulu. Kemudian bilang, bagianku aku serahkan kepada kalian. Nah itu. Itu Pak Haji. Jadi selesai. Ya begitu ya. Jadi harus ada ikrar dulu. Aku mah nggak mengharapkan buat kalian aja misalkan begitu. Jadi ada akad begitu ya. Oke, ini majelisnya ke-24. Kita ambil satu lembar, ya, satu halaman. Di sini ada halaman 106. Pak Mas Duki, buka kitab Faraid ya. Ya, bolehlah di situ ya Pak ya. Banyak kok, tinggal buka. Cuman saya nggak hafal Pak. Al-Karim Tanaman Pak Haji Mamat, Pak Yai ya. Oke. Mbak Uti udah ketemu Mbak Uti. Nah kalimatnya ini ya, mulai dari sini. Sahih. 2 baris dari bawah. 2 baris dari bawah ada sahih. Ya, nanti saya jepit dulu biar diem. Nah. Pak Haji Mamat, ya Al-Karim Tanaman. Ya. Oke. Pak Mus, Demak hadir Yai. Masya Allah. Pak Mus, sehat selalu Pak Mus ya. Saya verifikasi dulu. Nah. Oke. Ustadz Rosmat masih. Pak Hamid masih.
Hamid 60. Faridullah, kucing hadir. Masya Allah, Pak Farid. Mudah-mudahan istiqomah Pak Farid. Nah ini Al-Karim tanaman Pak Haji. Monggo di screenshot Pak Haji. Time Iswer, yang kuning halaman 89. Oke, Mbak Uti udah ketemu Mbak Uti. Pak Hamid masih. Iya, Ustadz Rasmat mudah-mudahan tetap semangat ya. Masya Allah. Yuk kita lihat Fathur Rabbaninya. Abah Oji, standby Abah Oji. Pak Supri mana nih Pak Supri? Masya Allah. Pak Supri hadir apa? Masya Allah Abah Oji siap. Masih siap-siap Abah. Sehat selalu Bah. Alaska. Alaska. Alas kakiku. Oh ya, sepertinya menarik kalau buat grup WA. Ya, alhamdulillah. Alaska. Oke, mudah-mudahan Alaska bisa gabung. Gitu kan. Pak Supri hadir, alhamdulillah. Sehat Pak Supri, Masya Allah. Pak Haji Mamad. Terima kasih Pak Ustadz. Siap. Yuk, kita lanjut ya. Nah, kita coba bahas ya. Dari sini ya, kita mulai ya. Ustadz Azhari sudah ketemu. Ya. Mbak Uti mana nih Mbak Uti? Pak Sabarsa, gimana masih standby? Pak Bahrudin, Bu Bibin. Nggak ada suaranya, Bu. Jangan-jangan lagi nyambel ini, Masya Allah, Bu. Mbak Uti, mati listrik ya, Mas. Mbak Uti mati listrik, Masya Allah. Pak Sabarsa masih ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Kang Akung lagi dibungkus sambelnya. Bu Bibin mana nih Bu? Waduh nih kayaknya lagi naik ke lantai dua yang lagi nyambel. Masya Allah. Mas Fikri Probolinggo. Mudah-mudahan Mas Fikri tetap semangat ya. Yuk lanjut Kang Akung. Mbak Uti alhamdulillah baru hidup. Udah nyala lagi Bu ya. Pak Bahrul Fawaid. Kulo teng mriki Mbah. Teng pundi. Masya Allah. Lanjut ya. Nah, coba kita pahami baik-baik. Ini dibaca fi'il amar ya. Sahih. Fa'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Jadi sahih. Cuma dibaca kasro. Kenapa? Karena di depan ada al. Begitu ya. Jadi dihidupkan dengan kasro. Begitu Cep. Kang Dendo mana Kang Dendo? Teh Mimin kemana Teh Mimin? Masya Allah. Teh Mimin kayaknya lagi sibuk nih ya. Sahihil. Jadi bacanya gitu ya. Oke, siap. Masya Allah. Always. Aduh, saya nggak bisa bacanya Kang Dendo. Sahih itu fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Maka depannya dibaca maf'ul bi al-islama. Gitu. Ya, sahih. Engkau benahi. Boleh begitu ya. Engkau perbaiki juga boleh. Al-islama. Islamu, maksudnya begitu. Bukan Islamnya diperbaiki. Karena Islam itu sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi Islam sudah sempurna. Jadi kitanya ini sahih. Engkau perbaiki. Engkau benahi keislamanmu. Maksudnya begitu ya. Summa tunawil. Tunawil itu kalau dalam kamus itu maknanya diterima sampai di tangan. Itu maknanya. Jadi perbaiki dulu keislaman kita. Maksudnya begitu. Perbaiki dulu keislamanmu. Kemudian engkau akan mendapati balasannya. Maksudnya begitu. Jadi kalau kita tidak hanya Islam doang gitu kan. Perbaiki perilaku kita sesuai dengan aturan-aturan Islam itu seperti apa sih? Gitu. Maka kita akan memperoleh balasan. Hasil dari yang kita lakukan itu
kita akan mendapatkannya. Sekarang kita coba pahami. Al-Islamu mushtaqun minal istislami. Al-Islamu, kata Islam, maksudnya asal kata Islam itu kan. Makanya di sini mushtaqun ya. Mushtaqun itu kata jadian ya. Kata bentukan. Jadi Islam itu asal katanya begitulah, boleh diartikan begitu. Minal istislami, min huruf jar al istislami majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi Islam itu asal kata dari lafad al istislami. Gitu. Apa artinya? Berserah diri. Gitu. Berserah diri. Makanya kita selalu diajarkan oleh Islam pasrah, gitu ya. Hidup ini Allah yang mau, bukan kita yang mau. Jadi caranya ikuti kemauan Allah. Gitu. Jangan ikuti kemauan kita, karena kita belum tahu ke depan kita. Nah, kemarin sudah masuk materi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi minal ilmi, dari sebagian ilmu, illa qalila, hanya sedikit. Jadi dengan sedikit tidak boleh sombong, karena kita banyak tidak taunya. Apa yang terjadi pada diri kita di depan mata kita, cocok tidak cocok, yang lebih tahu Allah. Ya. Makanya seseorang itu harus ikuti aturan Allah. Ya. Begitu. Contoh ya, ini contoh. Bu Wiwin mana Bu Wiwin nih? Masya Allah. Ya. Jadi ketika kita ingin sejahtera, ini salah satu contoh. Kita ingin sejahtera hidupnya. Maka Islam mengajarkan agar kita urus orang tua kita. Ketika orang tua kita urus, maka hidup kita akan sejahtera. Begitu. Akan sejahtera. Urus orang tua kita. Gitu ya. Dan satu lagi, kita pun harus perhatikan guru-guru kita. 2 orang di dalam dunia yang harus kita urus. Orang tua kita dan guru kita. Gitu. Ada orang bodoh tapi kaya. Ada orang pinter tapi miskin. Ada orang pinter dan kaya. Itulah orang yang memperhatikan orang tuanya dan guru. Ya. Jadi ketika kita memperhatikan guru-guru kita, maka anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang cerdas. Begitu. Begitu juga ketika kita memperhatikan orang tua kita, maka kita dan anak turunan kita akan menjadi orang yang dicukupi oleh Allah, sejahtera. Jadi kalau ada anak-anak kita kurang pintar, berarti kita kurang perhatian kepada guru-guru kita. Itu. Jadi 2 orang ini yang harus kita perhatikan. Ya. Orang tua kita yang menyebabkan kita ada di bumi ini. Dan guru kita yang menyebabkan kita tidak tahu menjadi tahu. Tidak bisa menjadi bisa. Makanya 2 orang ini kita perhatikan. Insya Allah hidup kita pinter dan kaya. Pinter dan sejahtera. Gitu. Nah gimana kalau ada orang bodoh dan serba kurang hidupnya? Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa mereka tidak memperhatikan orang tuanya dan juga gurunya. Nah itu. Makanya ada orang pinter ngitung duit tapi tidak punya duit. Ada orang tidak pinter ngitung duit tapi punya banyak duit. Ada juga yang dua-duanya. Pinter ngitung duit dan banyak duitnya. Itulah orang yang memperhatikan guru dan orang tuanya. Begitu Pak Supri, mudah-mudahan. Kok jadi
Jadi khusyuk ya, Masya Allah. Nah, sekarang Sarjub Grosir. Kalau gurunya sombong, gimana guru? Nah, di situ. Guru dan orang tua kita itu ibarat jalan. Ibarat jalan. Mas Sarjub. Guru dan orang tua kita itu ibarat jalan. Coba lihat jalan. Jalan itu ada yang bagus dan ada yang jelek. Tapi jalan itu harus kita lalui. Nyambung kan? Jadi guru dan orang tua kita itu adalah jalan yang harus kita lalui. Jelek atau bagus kita harus melaluinya. Begitu maksudnya Mas Sarjum ya. Bunda Aqua izin bertanya lagi Pak Ustadz, masih tentang sholat. Apa setelah sholat terus kita minum, apakah harus wudhu lagi? Oh, tidak Bu, boleh Bun. Habis sholat minum, nah, makan, boleh. Yang penting ketika sholat jangan sambil minum. Begitu Bun ya, insya Allah. Bunda tetap semangat ya Bun ya. Pak Bahrudin, sangat setuju sekali, Masya Allah. Tenten Filistina ini baru hadir ini. Yang jelek hindari. Nah, tetap tapi harus lewat ke situ, ya. Gitu. Jadi keduanya ibarat jalan, ya. Jangan menghindar lalu pergi. Ya, tetap kita lalui dengan baik. Begitu. Tenten Filistin, ya. Siap. Ayo terusin nggak nih? Siap masih? Nah, gitu ya. Oke Mbak Uti, siap Mbak Uti. Abah Oji, Kang Abdul, mana nih Kang Abdul? Nok Muzna lanjut, Bu Wiwin lanjut. Nah ini Bu Wiwin dari mana Bu? Dipanggil-panggil. Al-Karim Tanaman siap, Cing Atol lanjutkan. Oke siap ya. Nah itu. Jadi balik lagi, al-Islamu ini adalah mubtada. Pak Rofi, makasih Yai, padahal dulu sudah dapat taklim, muta'alim, tapi ada pencerahan baru, Masya Allah. Bunda apa berarti kita boleh sholat lagi? Boleh Bun, boleh. Bu Bin, ada nyimak dari tadi, oh gitu, siap Bun. Mbak Uti, monggo Yai. Jadi al-Islamu mubtada mushtaqun khobar yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin min huruf jar al-istislami majrur ya. Jadi lafad al-islami itu al-islamu itu kata jadian dari, boleh begitu ya, lafad al-istislami, makanya artinya menyerahkan diri. Nah, sekarang kita pahami bagaimana menyerahkan dirinya. Nah, sebentar kita benerin dulu kameranya. Nah masih bentar ya, belum pas. Nah begini. Nah ini. Nah ini wawunya istiqnab. Hanya huruf masdariyah. Tuslima fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Amro maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Allahi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ila huruf jer, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai kalimat iktirodiyah. Najwa wafa, gimana caranya belajar ikhlas? Nah, ya, ketika kita melakukan sesuatu, tanam. Tanam itu tidak kelihatan, ya, insya Allah tumbuh. Ya, begitu. Belajar ikhlas, lakukan saja. Nah, ini Pak Yai apa nih? Aduh, kelewat. Tadi kelewat tadi ya, boleh diulang tadi siapa tadi yang bertanya. Ya, kita lanjut dulu ya. Jadi yang pertama, antus lima amrallahi ilallahi ta'ala. Nah, engkau menyerahkan perintah Allah kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi cara berserah diri itu, nah, time isbar sampai Allah berkehendak dalam hatimu untuk ikhlas. Masya Allah. Ya. Jadi, wa antus lima amrallahi ilallahi ta'ala.
Jadi engkau menyerahkan perintah Allah kepada Allah. Bahrul Fawaid, Mbah, kulo kok kepingin bisa baca seperti Mbah. Masya Allah, monggo Pak Bahrul ya, mudah-mudahan sama-sama Pak Bahrul ya kita. Ayo monggo Mbah ya, Pak Bahrul ya, hubungi admin, di situ ngobrol-ngobrol sama admin begitu ya. Jadi engkau serahkan perintah Allah kepada Allah Ta'ala. Apa ini maksudnya? Coba, ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita tidak diserahkan kepada Allah. Kita diserahkan pada diri kita, sehingga kita pamrih. Coba, sekarang kalau kita memberikan nafkah kepada anak dan istri kita, itu kan perintah Allah ya, perintah Allah. Nah, ketika kita melakukan perintah Allah ini, serahkan ke Allah perintah ini. Apa maksudnya serahkan kepada Allah? Ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita mau, tidak ada kecewa kita. Itu artinya kita melaksanakan perintah Allah, diserahkan lagi kepada Allah. Biar Allah lah yang menilai ketakwaan kita. Karena yang tahu nilai takwa kita hanya Allah. Ya. Jangan lalu kita menuntut hasil. Sepertinya yang saya lakukan itu halal loh. Tapi kok begini gitu misalnya. Tidak sesuai. Nah, itu namanya melakukan perintah Allah untuk dirinya. Harusnya serahkan kepada Allah. Biar Allah lah yang menilainya. Begitu. Bukan kita. Ya, makanya orang yang menyerahkan urusan, orang yang menyerahkan perintah Allah kepada Allah, maka tidak ada kecewa. Ya, satu. Dan yang kedua, tuslima nafsaka ilaihi. Bunga Edelweiss, Masya Allah, betul Mbak. Bunga Edelweiss. Siap Bunga Edelweiss, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Jimmy Palu, tawakal. Ya, makanya kalau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, kita itu harus tahu, harus kenal sama Allahnya, begitu ya. Gimana cara mengenali Allahnya? Begitu kan ya? Ya kita harus tahu Allah itu bagaimana. Makanya kan ada orang kenal nama, nggak kenal orangnya. Kita kenal Allah, tapi tidak kenal musamanya. Itu kebanyakan kita. Ayo coba kita perhatikan yang kedua ya. Tuslima nafsaka ilaihi. Engkau serahkan dirimu ilaihi kepada Allah. Ya, serahkan dirimu kepada Allah. Jadi tadi harus kenal Allah kita itu. Jadi kalau kita mau menyerahkan urusan kita kepada Allah, ya kita harus kenal Allah. Itu ya. Dulu saya pernah kasih gambaran ketika Allah memberikan jalan keluar kepada seseorang, itu karena seseorangnya itu takwa. Nah, itu yang disebut kita mengenal Allah. Kapan sih Allah memberikan jalan keluar kepada hambanya? Oh, ternyata hambanya yang takwa. Itu berarti kenal Allah. Jadi Allah itu memberikan jalan keluar kepada orang yang bertakwa. Jadi ketika kita punya kesulitan, maka bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang takwa. Itu yang disebut kita kenal Allah. Itu yang disebut kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Ya, waduh saya ini ada kesulitan nih, gitu kan. Makanya pernah saya sampaikan bahwa hidup itu selalu bermasalah. Ya, belum punya istri, ya bermasalah. Sudah punya istri, ya masalah. Istri hidup, masalah. Istri meninggal, masalah. Gitu kan. Belum punya suami, masalah. Begitu punya suami, masalah. Belum punya anak, masalah. Udah punya anak, masalah. Anak hidup, masalah. Anak meninggal, masalah.
Suami hidup, masalah. Suami meninggal, masalah. Itu. Jadi hidup itu penuh dengan masalah. Makanya orang suka bilang, kok masalah nggak habis-habis ya. Jadi kita harus paham, kalau kita hidup di dunia pasti punya masalah. Gitu. Kenapa? Karena dunia itu kumpulnya orang yang baik dan orang yang tidak baik. Orang yang baik dan tidak baik itu berkumpul di dunia. Tapi kalau sudah masuk barzah, baru dipisah oleh Allah. Yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Gitu. Jadi kalau kita punya masalah, itulah nikmat. Ya, saya pernah sampaikan, kapan kipas angin terasa nikmat? Ketika kita gerah, itulah masalah. Dan Allah itu sangat pintar membuat masalah untuk kita agar kita itu lebih kenal Allah. Begitu. Begitu ya. Aslinya kita itu kalau mau BAB itu males. Tapi karena didorong oleh melilitnya perut, maka kita menjadi masuk ke kamar kecil, kamar mandi ya, untuk buang hajat. Kenapa? Karena Allah beri tanda dengan mules, sehingga bisa BAB dengan lancar. Ya, tongkrongin kita 1 jam belum ada melilit, mules tidak akan keluar. Itulah masalah. Jadi masalah yang kita hadapi itu karena agar kita dekat dengan Allah. Ya, Allah itu sayang sama kita. Coba kita pahami dari kitab Ibnu Athaillah ya. Al-Hikam itu mengajarkan kita itu jangan seperti anjing. Coba perhatikan anjing, Cap Kiki. Anjing itu ketika dilempar kerikil, anjing itu tidak mencari yang lempar, tetapi mencari kerikil yang dilemparkan. Itu anjing. Ketika kita dilempar masalah oleh Allah, jangan konsentrasi ke masalahnya. Siapa yang melempar masalah? Ternyata Allah. Dekati Allah. Gitu. Jadilah kita seperti lelaki yang dilempar kerikil oleh seorang perempuan cantik. Nah, ketika kita seorang laki-laki dilempar kerikil oleh perempuan yang cantik, kita tidak mengejar kerikilnya. Betul nggak, Cep Wiki? Kita mengejar wanita cantiknya. Kenapa wanita cantik itu melempar kerikil ke kita? Dia pengen dikejar, pengen didekati. Ketika Allah memberikan masalah kepada kita, artinya Allah ingin didekati oleh kita. Begitu, Cep. Kang Akung. Paham ya, Kang Akung ya? Nah itu, makanya serahkan urusan kita kepada Allah. Al-Karim, wow, keren Pak Yai. Itu Al-Karim ya. Kadang kita dapat masalah itu malah ngejar-ngejar masalahnya. Berarti mirip dong dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Harusnya kita jadi laki-laki yang dilempar kerikil sama perempuan cantik. Begitu. Ustaz Asyari tinggi ya. Iya kan? Begitu dilempar, kejar itu wanita cantik, berarti dia ingin dikejar. Begitulah cara Allah memberikan masalah kepada kita. Begitu. Begitu Bu Iwin. Ya. Mbak Uti Tanaya, Pak Haji Muhammad. Masih nggak Pak Haji Muhammad? Masya Allah. Ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Ya. Jadi belum selesai, ini masih panjang ya. Insya Allah besok. Kajiannya Tafsir Jalalain, insya Allah kita lanjutkan Fathur Rabbaninya. Bahrul Fawaid, wanitanya lari setelah dilempar.
Dalam banget, Masya Allah. Bunga Edelweiss, Temis suka yang nenek-nenek ya Om. Pak Haji Muhammad, masih Pak Ustadz, Jimmy Palu, bagaimana agar bisa musyahadah ya? Iya, paksakan Pak, paksakan insya Allah. Bu Mai, betul Pak Ustadz, Masya Allah. Ternyata Bu Mai hadir. Iya kan, Bu Mai jadi dekat kepada Allah kan? Itu ya, orang yang baik itu begitu, begitu dilempar dengan kerikil, jangan cari kerikilnya, tetapi cari yang melemparnya. Oh, mantul yai, Masya Allah. Tadi sama Mbak Erlina, ajib Pak Ustadz, Masya Allah. Pak Hadi Waluya kok nangis, Masya Allah. Begitu Pak Hadi. Masya Allah. Betul guru, cik atau nok musnah, wanitanya mau nagih uang kopi. Aduh, Masya Allah. Abdul Khalik, kitab napa niku Pak Ustadz? Fathur Rabani. Mas Sarjub, kenapa nih Mas Sarjub? Emotnya Mbak Ayu ternyata hadir juga. Mbak Ayu kemana aja Mbak Ayu? Pak Supri, terima kasih. Pak Ratno, alhamdulillah matur nuwun Pak Ustadz atas ilmunya. Bu Mai, iya Pak Ustadz, ya Allah. Apa Pak Haji Mamat, oke. Hamidah, oke Bu Hamidah. Bu Wiwin sampai ketawa, Masya Allah. Alfan, semoga Ustadz sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih Mas Alfan. Cukup ya, terima kasih Mas Alfan. Kita doa dulu, mudah-mudahan manfaat. Yang pengen dengar ulang ada di YouTube saya ya, MT Bariz. Bu Haji Hani masih nggak nih Bu Haji Hani? Bu Haji. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih Yai. Bunga Edelweiss, Mbah, di sini tidak batasi umur. Enggak ada batas umur. Azhar Abdullah, alhamdulillah pengajarannya. Terima kasih Azhar Abdullah, ini semangat. Apa ini manis? Apa ini? Aduh, Pak sabar sana. Matur sun, matur sembah sun ilmunya Yai. Ahmad Ustadz Azhari, terima kasih Pak Ustadz. Munadi akhirnya masih Ustadz, terima kasih ilmunya, Masya Allah. Cep Kiki, alhamdulillah, matur nuhun Kang Ustadz. Pak Edi Mustafa, terima kasih. Pak Munib, terima kasih. Munadi akhirnya terima. Pak Tito, terima kasih Pak Tito. Kang Akung, alhamdulillah, terima kasih. Pak Hasan, ternyata selesai nih Pak Hasan. Bu Wiwin, banyak ilmu baru, Masya Allah. Bu Wiwin, mudah-mudahan manfaat ya Bu. Mas Sarjub, syukron pesan Pak Guru, asa nyentuh pisan, Masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat ya. Mas Sarjub, Pak Rahman Tea. Mas, aduh kelewat nih. Pak Ahmad Rifai, syukron Nyai. Aduh kelewat lagi, Bu Wiwin. Mama Syafiq, alhamdulillah ya Allah. Ustadz Rosmat, syukron Guru. Alhamdulillah Ustadz, sampai selesai, mudah-mudahan barokah. Mbak Ella Badri, telat Ustadz. Waduh, tapi tadi nyimak nggak Mbak Ella? Nanti Mbak Ella buka lihat YouTube-nya ya. Mbak nanya Yai, uslah itu apa harus, aduh kelewat. Terima kasih, oke. Nanya Yai, uslah itu apa harus beribadah? Uslah Pak, uzlah ya. Tetap ibadah, uzlah itu menghindar ya dari keramaian. Yang dimaksud itu kita coba beda dengan orang lain dalam hal kebaikan gitu. Uzlah itu. Orang lain makan, kita mah puasa. Begitu, Mbak. Masya Allah, terima kasih ilmunya. Siapa nih? Namanya nggak kelihatan. Mbak Malia, alhamdulillah terima kasih. Mbak Uti Janiwa, alhamdulillah sampai selesai. Bu Wiwin, maaf turun duluan Pak Ustadz. Mangga, Pak Ahmad Rifai, syukran. Gitu ya. Jadi uzlah itu dia berbuat beda dengan yang lain. Gitu maksudnya Bu. Jadi menghindar dari keramaian itu, ya bukan ada di hutan. Kalau sekarang ada di hutan kita bingung ya. Jadi kita tetap berada di perkampungan kita, tapi kita coba untuk berbeda dengan yang lain. Yang lain tidur, kita mah bangun. Yang lain makan, kita mah puasa. Yang lain mah ketika dihina marah, kita mah tidak. Itu namanya uzlah. Ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa dulu. Pak Bahrudin, doakan saya istiqomah Pak Guru. Insya Allah Pak Bahrudin ya. Tetap semangat Pak Bahrudin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Robi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Kang Dedi, udah doa Kang Dedi. Alvan Ustaz, jual buku nggak? Monggo, mau pesen yang mana? Najwa Wafa, amin. Nokbuzna, amin. Mancik Suni, Masya Allah. Mancik hadir ya, Alhamdulillah Mancik. Terima kasih, semoga berkah selalu Mancik. Oke, Pak Bahrul Fawaid, amin. Time Isbar, amin. Cukup ya, hari ini saya mau persiapan untuk ada jadwal offline ya. Oke. Terima kasih Nur Syadzili, amin. Pak Nur Syadzili, mudah-mudahan istiqomah Pak Nur. Mbak Ani, terima kasih Mbak Ani, amin. Semoga kabul, amin, amin. Pak Hadi Waluya, saya juga minta doanya Yai. Siap Pak Hadi, mudah-mudahan istiqomah Pak Hadi ya. Oke Pak Hadi. Bunga Edelwi, syukron laka ya Ustadz. Amin, Masya Allah. Terima kasih Bunga Edelwi. Kita tutup ya, nanti insya Allah besok kita ketemu lagi. Kang Dendo, syukron Yai. Oke, ini siapa nih? Amin, amin ya Robbado. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu ya. Nur Syadili, Pak Nur Syadili, syukron laka ya Ustaz. Terima kasih. Bahrul Fawaid, doakan saya supaya bisa baca. Mbak, siap, monggo. Ya, monggo kita mengadakan privat juga Pak ya, mudah-mudahan.